Di perjalanan sebelumnya, saya naik bis Lorena dari Jakarta menuju Pekanbaru. Dan di sore harinya, saya langsung lanjut perjalanan lagi menuju Medan, Sumatera Utara naik bus NPM. Dengan kasta tertingginya yaitu Sultan Class. Harga tiketnya Rp500.000 dan waktu itu saya pesan di aplikasi pemesanan tiket bus. Kira-kira seperti apa fasilitasnya dan berapa jam perjalanannya? Tonton videonya sampai kelar. Oke teman-teman, sebelum nanti saya berangkat atau check out, saya mau ngasih tahu dulu ya soal penginapan ini. Jadi ini tempat saya menginap, tidak bermalam karena nginapnya dari siang sampai sore aja. Ini harganya cuma Rp100.000. Saya pesan di Traveloka, namanya Marco Polo Homestay. Lokasinya di pusat kota Pekanbaru. Rp100.000 worth it banget. Dapat kasur yang lumayan empuk, kemudian dapat handuk juga dan dapat sarapan katanya. Tapi karena nanti saya check outnya sore, jadi nggak dapat sarapan ya teman-teman. Terus ada AC-nya, ada arah kiblat, dan di sini ada meja kerjanya buat kalian yang mau sambil gawe, enak banget. Terus colokannya juga nggak jauh dari kasur ya, mantep. Dan dapat air mineral, worth it loh, lumayan lebar. Dan ini buat yang satu orang ya. Kalau yang 2 orang ada lagi harganya 130 kalau nggak salah, di aplikasi sih gitu. Nah, karena ini murah harganya, jadi kamar mandinya sharing sama yang lain. Kita lihat yuk kamar mandinya. Oh, ini yang buat khusus mandi, udah showernya, ada tutupannya. Ini buat buang air besar di sini. Nah, jam 5:30 sore, setelah istirahat, bersih-bersih segala macam, saya pun kembali ke terminal yang berjarak 11 km dari penginapan. Kalau sebelumnya saya naik Maxim yang tarifnya hanya Rp20.000, kali ini saya naik Gojek tarifnya Rp33.000. Sebenarnya jadwal bus yang tertera di tiket itu jam 7 malam. Cuman barusan saya di WhatsApp oleh orang agennya, katanya suruh segera ke terminal karena bisnya udah tiba di terminal. Sekarang udah ada parkir ya bang? Iya. Berapa? 1.000 ya. 12 jam pertama 1.000. Berarti kita kiri kanan? Ini sini nih bisa kan? Di depan ini? Iya nih. Oke. Medan kan? Ya. Oke. Yang nelfon yang mana? Yang Cewek tadi sih yang nelpon siapa ya? iya cewek. Oh iya. Yang ini ya? Pesan online. Oh bukan. Beda lagi. Oh udah online. Iya. Oke. NPM. Ini sih udah online yang tadi. Iya. Iya. Nah ini dia teman-teman bis yang akan bawa kita menuju ke Medan. NPM Sultan Class. Alhamdulillah dapat yang kaca 1 JB5 Mercy 1626. Gokil, sesuai prediksi single glass V89. Ini akhirnya saya naik NPM lagi ya. Setelah terakhir kemarin itu naik NPM yang Bule Depok dari Padang ke Jakarta ke Depok. Nah ini akhirnya naik NPM lagi walaupun nggak ke Padang. Agak aneh ya naik NPM tapi nggak ke Padang tuh rasanya gimana gitu. Ini dia bisnya, yoi. Usia bis ini masih sangat muda, yaitu baru 2 tahun setelah dirilis dari karoseri Adiputro Malang. Dan sudah mengalami penyegaran livery, yaitu livery lekuk pakis yang merupakan khas dari Minangkabau. Warna merah, kuning, dan hijau juga adalah warna khas dari Minangkabau. Sebenarnya bukan hijau sih, tapi hitam. Mungkin ada alasan dari owner kenapa diganti dengan warna hijau. Dan yang paling nikmatnya lagi, bis ini single glass atau kaca 1. Ditambah lagi nggak ada tameng atau tralis kacanya. Jadi ini bener-bener surga dunia banget buat kalian para penikmat perjalanan yang duduk di kursi depan. Nah ini dia bisa teman-teman. Nggak tahu dia start dari mana ya, kayak dari Padang deh. Soalnya di dalam udah banyak penumpangnya.
Udah rame. Masih saya pesan Hamin berapa itu ya? Hamin 3 kok nggak salah deh. Masih kosong banget seatnya, masih banyak seat yang kosong, baru 2 orang doang. Nah tadi saya ngecek ternyata udah lumayan penuh di sini. Nah ini dia Sultan Class. Sultan ya, bukan Sultan. Sultan Class. Naikilah perusahaan Minang. Nah di situ ada Intra. Tujuan Medan juga nih kok nggak salah Intra. Saya pengen banget naik ini. Bu, saya naik tuh ya. Taruh tas dulu guys. Nomor 3. Enjoy, masih muatin nih, tas 32 liter. Nah, ini dia teman-teman. Sultan Class. Seatnya emang jumbo sih. Besar. Pakai bahan kulit buatan Hai Rimba Kencana. Terus ada charger juga di sini. Ada colokannya. Lumayan nyaman. AC-nya lumayan dingin. Ini dia lever AC-nya. Oh ya, dapat selimut juga. Bantalnya lumayan, nggak keras. Oh ya teman-teman, tadi saya nggak dapet tiketnya ya karena pesan online di Redbus, jadi nggak dapet tiket fisiknya. Jadi ya udah gitu. Goib. Alhamdulillah udah buka puasa guys. 18.28. Tapi baru dari HP sih suaranya. Alhamdulillah puasa terakhir di tahun ini lunas, tidak, insya Allah sih diterima ya, gak ada yang bolong. Yes. Allahumma lakasumtu bika mantu ala sika foto birahmatika rahmanirrahimin. Amin. Makan dulu guys mie goreng. Mie goreng yoi. Takutnya masih lama berhentinya. Nah, ini masih nunggu penumpang yang masih pada sholat, sama ada yang ke belakang juga, ada yang lagi makan. Agak nyantai sih berangkatnya, emang di tiket kan jam 19.30. Iya. 300. Tepat pada pukul 7 malam, bis diberangkatkan dari Terminal Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Untuk pelayanan agennya ramah ya, terus juga disediakan fasilitas toilet gratis dan musola. Dan jangan lupa cobain mie gorengnya. Mie gorengnya enak tuh. Tapi depan nggak terlalu lega ya. Buat kalian yang mau incar lega, saran saya sih jangan duduk di baris depan ya. Karena di baris depan ini menurut saya yang tinggi badannya 178 cm itu agak sempit jarak kursinya. Jadi ambil baris 2 ke belakang aja. Adapun untuk jarak dari Pekanbaru menuju ke Medan yaitu 640 km dengan estimasi kalau menurut Google Maps sih sekitar 13 sampai 14 jam perjalanan. Berarti besok kita sampai di Medan itu jam 7 pagian lebih lah. Berarti nggak sholat Id sih. Ini nggak tahu nanti bakal sholat Id apa enggak, kita lihat aja. Udah lancar jalanan juga. Enggak, kalau ini malam takbiran Penyanut pawai ya. Iya, takbiran kan orang. Sholatnya aja. Pas sholat Id mah kekejar bang kan jam tujuan ya. Iya. Berarti kalau Medan nggak kejar itu? Enggak, di jalan tuh. Iya. Sumbar banyak bang. Iya. Berarti masih asli Jakarta ya? Jakarta tuh bang. Jaksel ya? Iya, Jaksel. Di mana Jaksel? Di dekat inian, Ragunan. Baru Oktober kemarin tadi. Oh iya, kemana? Jakarta juga bang. Tanah Abang. Oh, belanja bang. Berarti asal Aceh bang. Ya, sih. Biar enjoy, nikmatin di sananya bang ya. Iya. Biasanya. Oh di Sumbar. Dari Sumbar ini. Oh dari Sumbar. Iya, dari Sumbar. Oh dari mana bang? Dari mana? Payakumbuh. Oh Payakumbuh. Oh saya kira sih abang naik dari sini. Iya. Tutup kan mas? Enggak, iseng aja bang, ngetes kamera. Masa di masjid depan itu kan? Tapi kemarin di Istiqlal turis-turis dipakein ini, yang pakai celana pendek, dipakein sarung Di mana? di Istiqlal.
Cikal Jakarta. Setelah ngetol selama 1 jam, akhirnya kita exit menuju jalan biasa nih. Nah, kalau lurus tadi itu, kalau nggak salah itu nanti bakal tembus ke Medan yang diperkirakan selesai pada tahun 2030-an, teman-teman. Dan ini kita exit di gerbang tol Batin Solapan dan langsung mengarah ke Simpang Bangko. Jadi ini tuh posisinya kita udah ngelewatin Duri Kota ya. Ini belum dulu. Belum. Oh, belum. Ini masih tol ini berarti. Iya. Nah, udah sampai. Kan ada banyak rumah, mah. Nah, udah semua tuh. Ada orang mak menggali yang tuh. Menggali rokok. Nah, nanti juga jadi saya mau. Juga jadi, Bayu. Juga jadi. Nah, kawan mantan lambat tiba tu. Lambat tiba je nelfon mantan gue sebelum LP je tiba. Gila bro, nyalipan bro. Oh, sebelah kiri ada posko mudik lebaran. Ini di depan motor mudik juga nih, tapi plat BM. Kan baru mau ke Medan kayaknya.
Di daerah sini tuh banyak ini ya, banyak hotel. Dari tadi saya perhatiin di pinggir-pinggir jalan, hotel-hotel biasa gitu. Padahal daerahnya biasa loh. Nggak tahu ya. Banyak hotel dari tadi. Nah. Oh pantesan kayak bau rokok. Ternyata nih kayak penumpangnya ada yang rokok deh di baris 3. Si bapak yang tadi yang kumis yang rokok tuh dia. Tadi suara koreknya kedengeran. Asapnya sampai sini bun, anjir. SDM. Ada pawai obor pada nyalain petasan. Wow. Nanti berapa hari ku tinggal sama kamu nanti macam ditinggal setahun aja tiba-tiba. Oke? Kantor siapa? Dan sekarang saya sudah berada di smoking roomnya. Jadi di smoking room ini ada kaca yang bisa dibuka ya teman-teman. Nah kan, jadi bisa
smoking room ride. Dan kita lihat untuk toiletnya nih. Jadi toilet ini nggak boleh buat berak. Kalau mau berak kalian bisa konfirmasi ke kru untuk berhenti di SPBU teman-teman. Oh ternyata kita isi solar dulu teman-teman. Oh nih banyak yang mudik juga. Enggak sih, nggak banyak. Ada pawai, ada pawai. Barusan habis beli air mineral sama beli apa nih, kue, total 20.000. Dan ini ada Makmur tujuan Medan. Pengen banget ya ini, tapi rata-rata sekatan semua ya. Sekatan gak enak lagi. Kebanggaannya cuma tinggal lagi. Apa tuh? Cuma kebanggaannya aja tinggal. Orang balap itu. Baik, balap. Yang penting suara garing ya. Dan ini kita sudah berada di kota Bagan Batu, kota terakhir yang kita lalui di Provinsi Riau. Jadi setelah ini kita udah masuk Provinsi Sumatera Utara. Kotanya rame ya, walaupun udah tengah malam gini. Masih banyak yang keluar karena malam takbiran juga kali ya. Kelihatan aja. Setelah melewati kota Bagan Batu, kita akan memasuki perkebunan sawit, yang itu artinya kita sudah berada di Provinsi Sumatera Utara, provinsi terluas ketiga di Pulau Sumatera. Dari sini menuju ke ibu kotanya, yaitu kota Medan, masih lumayan jauh ya, masih 380 km lagi atau sekitar mungkin 7-9 jam perjalanan. Ya paling ini remah-remah cuma. Nah, di depan kita ini ada bus, kayaknya sih kayak PO San gitu ya, cuma mana ada San sampai sini ya. Dan ini di sebelah kiri ada bus yang lagi trouble juga, teman-teman, bis Bintang Utara. Set trouble di tengah hutan sawit.
Nah, tadi bis kita sempat disalip oleh bis yang ada di depan ini ya, Putra Pelangi Perkasa. Tujuan Pekanbaru ke Medan dengan armada tronton Jetbus 5, tulisannya sih nonstop, yang itu artinya bis ini kagak berhenti di rumah makan teman-teman. Dan kayaknya bis kita juga nonstop dah nih. Ini di depan ada bis Medan Jaya. Medan Jaya. Nggak tahu tujuan kemana. Kayak bukan yang Jakarta deh. Di kanan terlihat bus Carona Jetbus 5. Kurang tahu sih tujuannya kemana. Kayaknya dari Medan ke ujung Batu Rokan Riau deh. Dan kalau nggak salah ya, Carona itu juga pernah buka rute dari Medan ke Bandung. Cuma nggak tahu tuh masih jalan apa enggak. Oh ternyata nih Medan Jaya yang ekonomi nih. Belusukan rutenya. Mahal tuh kali ya. Oh ya teman-teman, jadi di kota Rantau Prapat ini terdapat sebuah stasiun terminus atau stasiun paling ujung untuk jalur kereta api Rantau Prapat ke Medan. Jadi dari Rantau Prapat ke Medan kalian bisa nih naik kereta api namanya kereta Sribilah. Sedangkan dari Rantau Prapat ke Pekanbaru itu belum ada jalur keretanya ya. Bahkan dari Pekanbaru ke Palembang juga belum ada jalur kereta. Jadi memang jalur kereta di Pulau Sumatera ini masih terputus-putus.
barusan ada tulisannya dari sini ke Banda Aceh masih 862 km. Buset, masih jauh banget ya. Oke teman-teman, ini jam 3 pagi, barusan ada pergantian driver. Oke teman-teman, ini jam 4:11 kita udah sampai di Kisaran. Oh, itu bis Almasar ternyata. Ada beca juga, beca motor. Kiri ini kayak arah terminal ya. Tahu. Pak. Saat telepon yang jemput lagi. Ini udah di Kisaran ya. Di mana tuh ya? Telepon main punya. Turun sini bang, masjid ini. Ya. Langsung sholat kan? Enggak dijemput di sini. Oh dia nyampe sini. Halo. Ya bangnya turun di sini. Ini pengen lebaran di rumah temennya. Nah kalau balik ke Aceh nggak sempet ambil cutinya, jadi dia balik ke lebarannya di rumah temennya di sini. Oke teman-teman, ini jam 6 pagi kita udah sampai di Lubuk Pakam. Nah, Lubuk Pakam ini udah dekat ya dengan kota Medan. Paling setengah jam lagi kita akan sampai di kota Medan. Jadi sepanjang perjalanan dari Pekanbaru sampai ke sini ternyata kita nggak ada berhenti buat istirahat ya. Tapi setelah saya cek di YouTube orang lain sih harusnya NPM tuh ada istirahat di daerah Kisaran. Cuma mungkin ini ngepasin momennya aja ya, karena ntar pagi kan mau sholat id. Jadi supaya cepet sampai di medannya, biar yang mau sholat id bisa siap-siap dulu.
Oke teman-teman, ini kita sudah exit di gerbang tol Amplas, yang artinya kita sudah berada di kota Medan, Sumatera Utara. Majuah. Seperti inilah suasana pagi di kota Medan saat hari raya ya, tanggal 21 Maret 2026. Di kota Medan ini mayoritas penduduknya beragama Muslim teman-teman, dan Medan juga menjadi salah satu kota rantau ya. Banyak yang rantau ke sini, kayak merantau dari Aceh, Minang, Jawa gitu. Jadi kayak suasananya di hari raya ini nggak terlalu rame deh untuk kota Medan. Dan ini dia suasana kota Medan di pagi hari sebelum sholat Id ya. Setelah putar balik, sesaat lagi kita akan tiba di perwakilan bus NPM yang ada di kota Medan, tepatnya di Jalan Sisinga Mangaraja, nggak jauh di seberangnya loket ALS. Jadi waktu tempuh dari Pekanbaru menuju ke Medan dengan bis NPM ini yaitu hampir 12 jam perjalanan. Terhitung cepat sih, dan di luar prediksi perhitungan Google Maps juga waktu tempuhnya. Dan itu pun pas pergantian driver yang kedua tadi agak slow ya, driver yang satunya bawanya. Dan kayaknya abis ini bisa lanjut ke Binjai deh kalau ada penumpangnya. Alhamdulillah, setelah hampir 12 jam perjalanan sampai juga di kota Medan teman-teman. Istana Maimun berapa bang? Istana Maimun berapa? Berapa? 25 lah. Ayolah. Mantap, akhirnya sampai juga di Medan teman-teman. Jam 6.40. Oke teman-teman, itulah tadi perjalanan saya bersama bis NPM Sultan Class atau kasta tertinggi bus NPM dari Pekanbaru menuju kota Medan. Untuk bisnya nyaman, AC-nya nggak terlalu dingin saat malam hari, nggak bikin menggigil, bisnya masih baru juga, dan drivernya lumayan cepat ya tadi bawanya, sehingga pagi ini kita udah sampai di kota Medan dan bisa merayakan sholat Id bersama. Dan sekarang saya akan menuju ke Istana Maimun. Kenapa saya ke sana? Karena di sana ada Masjid Raya, dan di sekeliling Masjid Rayanya terdapat juga beberapa penginapan. Jadi supaya nanti setelah check-in bisa langsung jalan kaki menuju masjid untuk sholat Id. Untuk penginapannya saya belum pesen sih, jadi nanti dadakan aja deh. Semoga aja masih ada kamar yang kosong. Ini bang, hotel ini bang. Ya. Buka. Ini sih, Mbak, masih ada kamar kosong nggak? Ada 3. Jadi saya hitungannya sehari check-innya jam, ya hitungannya dari kemarin sih. Jadi saya pesan dadakan juga 150.000. Lantai 2. Kemana sih? Lantai 3 sih. Oke teman-teman, nih jam 11.59 udah check out dari penginapan. Saya mau pindah ke penginapan berikutnya yang ada di pusat kota. Tapi mau ngopi dulu. Point Coffee. Selesai beli kopi, walaupun tadi agak antri ya, sekitar 20 menitan, saya lanjut menuju ke penginapan berikutnya. Harganya lebih murah daripada penginapan yang tadi, dan menurut saya lebih recommended juga. Buat kalian yang penasaran saya nginep di mana, silakan tonton video selanjutnya aja ya. Sekalian nanti saya mau keliling-keliling kota Medan naik bus listrik. Jadi saya pamit undur diri sejenak. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.